Khas Wong Solo, cara Jokowi mewarning Megawati, Yusril dan Muldoko utak-atik Demokrat, ditulis oleh Alven Jaman dari siwa.com. Mengamati dinamika politik nasional beberapa waktu belakangan ini bikin adrenalin kita terpacu, terutama bila fokus utamanya adalah polemik antara kubu Muldoko dan Tracikias di Partai Demokrat. Pada polemik ini, episode sekarang yang lagi terketayang adalah Judicial Review yang ditayangkan Yusril selaku penasihat hukum kubu Muldoko ke Mahkamah Agung terhadap ADART Partai Demokrat. Tepat pada titik ini, herannya adalah tak cuma Demokrat kubu AHY yang meradang, tapi hampir semua partai dibuat blingsatan oleh langkah Yusril. Sejumlah pengamat menyayangkan langkah Yusril ini. Menurut para pengamat itu, langkah Yusril ini salah alamat. Betul, langkah tersebut memang bisa dikatakan salah. Tetapi apakah itu tidak baik? Sabar dulu. Menilai sebuah dinamika politik tidak bisa cuma mengandalkan hukum. Karena langkah politik pada akhirnya selalu berujung pada hajat hidup orang banyak, maka kacamata moral mesti ikut pula dipakai buat menilai. Tentang politik, tak semua hal yang salah secara hukum adalah buruk, juga tak semua hal benar adalah baik. Salah di mata hukum dan rasionalitas akademis bisa jadi membawa kebaikan pada dampak yang ditimbulkan. Demikianlah langkah Yusril. Secara hukum langkahnya bisa saja dinilai salah, namun dampak yang akan dihasilkan dari langkahnya tersebut bisa jadi akan baik. Mengapa? Yang dilakukan oleh Yusril sebetulnya menyentuh hal yang paling menentukan nasib bangsa kita, yakni ADART partai politik. Keabsahan sebuah parpol adalah modal kunci dalam memunculkan tokoh-tokoh pemimpin bangsa. Syarat presidensial threshold makin membuat partai jadi oligarki, padahal yang tidak ikut berparpol tersedia sangat banyak di luar sana yang bisa diusung untuk menjadi pemimpin bangsa. Pada kasus Demokrat ini misalnya, jika acuannya adalah tetap UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, maka yang berhak mengusung capres dari partai ini nanti pada 2024 adalah kubu AHY, yang mana dari sisi legalitas terpenuhi. Padahal dibanding AHY, sosok Muldoko rasa-rasanya lebih mumpuni untuk diusung. Karenanya Yusril tak mau setengah-setengah dalam melayangkan pukulan. ADART partai lah yang dijadikan bahan gugatan. Terang saja, gugatan ini otomatis mengganggu istana nyaman para parpol selama ini, yang di dalamnya tak hanya Demokrat saja isinya, tapi juga bahkan PDIP, partai penguasa saat ini. Jika gugatan Yusril dikabulkan dan semoga dikabulkan, maka semua partai akan kena imbas. Mereka tak lagi bisa sesuka hati untuk menentukan nasib kepemimpinan negara di masa yang akan datang. Sebab pada Demokrat misalnya, yang membuat Demokrat dimungkinkan bisa mengajukan calon pada Pilpres mendatang itu kan ada campur tangan basis massa yang pada 2019 memilih kader Demokrat yang kini ikut gerbong KLB versi Muldoko. Tentu realita ini memperlihatkan bahwa dari sisi legalitas hukum kubu AHY berhak mencalonkan, tapi seketika jadi masalah secara moral apabila massa pemilih kemarin dan kini memilih nyebrang ke kubu Muldoko dikurangkan dari Partai Demokrat. Jika itu terjadi, sudah barang tentu ambang batas presidensial threshold Partai Demokrat diragukan. Bela-belain mengajukan calon dalam kondisi partai sedang terbelah tentu seketika cacat secara moral meski legalitasnya berdasarkan perintah undang-undang parpol dinyatakan tak punya masalah. Mudah-mudahan sampai di situ udah paham mengapa saya katakan langkah Yusril bisa dinilai salah satu secara hukum tapi secara moral ini malah berpeluang membawa dampak yang baik bagi bangsa kita. Menggugat ADART partai yang dilakukan Yusril meski itu berlabelkan diri sebagai gugatan terhadap Demokrat semata, tetap saja dampaknya nanti merata ke semua partai apabila gugatan Yusril ini dikabulkan MA. Langkahnya itu sama saja dengan menggugat keabsahan sebuah partai politik dalam menentukan nasib bangsa. Senyatanya nasib bangsa bisa ditentukan oleh orang-orang yang tidak berparpol sekalipun. Jadi mengapa mesti hanya parpol saja yang boleh calonkan seseorang jadi presiden? Demokrat hanyalah bola yang dimainkan, Megawati pun ikut kena tembak. Nah, nanti dalam kelanjutan artikel ini akan saya kupas mengenai kemungkinan bahwa ini semua adalah cara Jokowi untuk mengamankan estafet kepemimpinannya. Inilah Wong Solo sejati yang dalam kesenyapan sanggup meruntuhkan kecongkakan para oligarki serepublik ini. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Pigai sukses jadi juru kampanye Ganjar, ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Entah apa yang ada di pikiran mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ketika dia mengunggah kata-kata yang sekarang jadi polemik. Serangkaian kata-kata yang sekarang jadi perhatian publik karena dinilai bernada rasis terhadap suku Jawa, khususnya orang Jawa Tengah. Apa saja kata Pigai? Dia menyebut begini, jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet dan sampah. Kami bukan redahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Demikian kata-kata yang diunggah Pigai. Pigai juga menyertakan video yang berisi kegiatan Ganjar ketika berkunjung ke Papua, di mana Ganjar terlihat memakan makanan khas Papua sambil memuji enaknya makanan itu.
Pertama kali saya membaca pernyataan itu lalu saya baca berulang kali, maka persepsi saya tetap saja sama bahwa kata-kata tersebut memang terasa rasis. Memandang kesukuan orang Jawa Tengah sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, apalagi dengan adanya video di mana Ganjar sedang memperlihatkan rasa hormatnya terhadap makanan khas Papua yang disuguhkan khusus buat Ganjar. Sementara Pigai juga melemparkan berbagai tuduhan perbuatan jahat yang dilakukan oleh mereka yang merujuk pada orang Jawa Tengah. Kalau bukan seperti itu, lalu maksudnya apa? Pigai sendiri kemudian membantah bahwa pernyataannya mengandung nada rasis dengan menyebut bahwa tidak ada koma antara kata orang Jawa Tengah dengan Jokowi dan Ganjar. Yang saya tidak paham maksudnya apa. Mungkin sekedar mengaburkan nada rasis di perkataannya sendiri alias mencoba ngeles. Pigai juga menyatakan bahwa pernyataannya itu dia buat untuk mengkritik sistem politik Indonesia yang menurut dia menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik. Dia merujuk kepada fakta bahwa kepala negara selama ini selalu berasal dari suku Jawa. Pigai juga menyebut bahwa 28 Menteri Kabinet Presiden Jokowi juga berasal dari Jawa. Wah, Pigai kok lupa ya sama almarhum B.J. Habibie, mantan Presiden RI yang punya garis keturunan Sulawesi. Sementara soal menteri-menterinya Presiden Jokowi, ada kok yang bukan dari suku Jawa, seperti Menteri Kominfo dan Menteri Pertanian. Jangan-jangan Pigai sekalian curhat nih, karena tidak terpilih jadi menteri. Argumen Pigai pun jadi nampak absurd dan tidak masuk akal. Nah, ada satu hal lagi yang menjadi efek terbesar dari pernyataan Pigai, yang mungkin tidak pernah diperhitungkan oleh Pigai, yang tidak pernah disangka oleh Pigai, bahwa pernyataannya yang didesain sedemikian rupa itu malah jadi menguntungkan orang yang dia serang, terutama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ganjar selama ini sering disebut sebagai bakal capres terpopuler dari berbagai survei dari berbagai lembaga. Ganjar terbukti cukup populer di media massa maupun media sosial. Bahkan hebatnya lagi, Ganjar diprediksi bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 lewat partai selain PDIP. Para pendukung Ganjar pun menggelar deklarasi dukungan terhadap pencapresan Ganjar di berbagai daerah, di Indonesia maupun di berbagai negara. Oh iya, Ganjar memang merasakan sambutan yang luar biasa dari warga Papua ketika berkunjung ke sana. Selama PON digelar di Papua beberapa hari ini, Ganjar sudah mendapatkan sambutan meriah sejak kedatangannya di Bandara Sentani Jayapura pada hari Jumat lalu 1 Oktober. Ganjar juga dihujani dengan banyak hadiah berupa noken, tas tradisional Papua dari masyarakat Papua. Noken ini selalu menemani Ganjar ketika berkunjung ke berbagai wilayah di Papua. Menjelang pembukaan PON 20, Ganjar pun sempat melakukan siaran radio dan menari bersama Bupati dan anak-anak Jayapura. Kegiatan Ganjar terbilang sangat padat. Pada hari Minggunya 3 Oktober, Ganjar juga sempat menerima sejumlah aktivis mahasiswa kelompok Cipayung Papua di hotel tempatnya menginap. Para mahasiswa itu menilai Ganjar banyak menginspirasi para pemuda Nusantara. Mereka juga memuji ide-ide Ganjar termasuk pembentukan desa kembar antara Jawa Tengah dan Papua. Kunjungan Ganjar tidak hanya terbatas di Jayapura, Ganjar juga mengunjungi Mimika. Di sana Ganjar bertemu dengan para orang tua dari para pelajar dan mahasiswa asal Papua di Jawa Tengah, di mana Ganjar bukan hanya mengunjungi mereka, namun juga memberikan bantuan sembako dan berbagai kemudahan buat mereka. Lalu Pigai tiba-tiba saja melemparkan pernyataan bernada rasis dan tuduhan-tuduhan keji ke arah Ganjar. Kehadiran Ganjar dan hangatnya sambutan masyarakat Papua sudah ramai menghiasi berita media. Hal ini sudah disebut pengamat politik sebagai momentum yang mendongkrak popularitas Ganjar serta menarik simpati publik. Ditambah dengan polemik yang diciptakan oleh Pigai, makin populerlah Ganjar di mana-mana. Makin mendapat simpati dari publik, makin bersinar dan berkibar. Sebuah efek yang mengejutkan di luar dugaan dan diprediksi Pigai. Disangka Pigai dia bisa memainkan posisi sebagai korban dan sebagai pejuang di mata publik. Malah jadinya kecele. Malah dia mendapat banyak hujatan dari netizen. Sementara Ganjar namanya semakin terangkat, meluncur sukses meninggalkan Pigai yang masih kaget. Atau Pigai ini diam-diam memang jadi juru kampanye Ganjar. Selamat, Anda sukses jadi juru kampanye terbaik.